Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas mengenai tentang pengembangan program pembelajaran sains IPA, MI atau SD. Saya Umi Qoimatul Husna, NIM T20194070. A. Ruang lingkup program pengembangan pembelajaran sains untuk anak MI atau SD. Ruang lingkup program pengembangan pembelajaran sains sesungguhnya tercermin pada pengertian dan batasan-batasan yang terkandung dalam arti sains itu sendiri. Ruang lingkup sains dilihat dari isi bahan kajian meliputi materi atau disiplin yang terkait dengan bumi dan jagat raya atau ilmu bumi, ilmu-ilmu hayati atau biologi, serta bagian kajian fisika dan kimia. Dimensi ruang lingkup, kelompok bahan kajian atau pengembangan. Berdasarkan dimensi bahan kajian. Yang pertama, bumi jagat raya atau ilmu bumi. Yang kedua, ilmu-ilmu hayati atau biologi. Yang ketiga, bidang kajian fisika, kimia. Berdasarkan bidang pengembangan atau target kemampuan, yang pertama, penguasaan produk sains. Yang kedua, penguasaan proses sains. Yang ketiga, penguasaan sikap sains atau jiwa keilmuan. Perkenalkan, nama saya Bella Umroh Isya Febrianti, NIM T20194065. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pengembangan pembelajaran sains. Model pembelajaran IPA di SD atau MI juga mempunyai berbagai pendekatan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga guru dituntut untuk dapat lebih efektif dalam memilih model pembelajaran IPA yang sesuai dengan tema pelajaran yang akan diajarkan. Berikut 10 model pembelajaran IPA di MI atau SD. Yang pertama ada model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI. Menurut Dave Meyer, pembelajaran somatik merupakan pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pikiran tersebar di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu model pembelajaran konstektual. Model pembelajaran konstektual merupakan konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan serta situasi dunia nyata peserta didik. Kemudian yang ketiga yakni model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yakni adanya kerjasama dua orang atau lebih memecahkan masalah bersama serta mencapai tujuan yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriana Mardianti dengan NIM 20194040. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi model program pengembangan pembelajaran sains yang keempat, yaitu model pembelajaran kooperatif yang merupakan menciptakan interaksi yang asah-asuh sehingga tercipta masyarakat belajarnya, memungkinkan peserta didik untuk hanya belajar dari guru, akan tetapi dengan sesama peserta didik juga. Yang kelima yaitu 5 model pembelajaran quantum teaching. Proses pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan. Dan yang keenam merupakan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Tema tersebut merupakan suatu bidang yang luas yang menjadi fokus pembahasan dalam pembelajaran. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran konstruktivisme. Merupakan suatu model pembelajaran yang dimana seseorang aktif membangun pengetahuannya sendiri, landasan teori. Siswa mengonstruksi ide berdasarkan pengalaman interaksi dengan sumber belajar. Hasil belajar dapat ditampilkan dengan berbagai cara.
Yang kedelapan yaitu model pembelajaran berbasis pengalaman. Merupakan pengalaman yang sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan efektivitas dari hasil belajar itu sendiri. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran siklus belajar. Merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Yang terakhir yaitu model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran merupakan suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang terdapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T 2019-4075. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan unit pembelajaran sains untuk MI dan SD. Unit sains adalah skema konseptual yang berhubungan dengan ide, keterampilan, dan aktivitas yang disatukan melalui topik atau tema sederhana, misalnya bumi dan permukaannya. Jadi, unit adalah gambaran sasaran pengembangan pembelajaran sains yang akan dipelajari peserta didik. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan unit, yaitu yang pertama, unit harus berhubungan langsung dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik dan harus dibuat dari apa yang diketahui peserta didik. Yang kedua, mencerminkan konsep yang perlu dikuasai peserta didik. Yang ketiga, unit harus mendukung materi utama dalam kurikulum. Yang keempat, unit berupa materi terpadu antara konsep dan proses. Selanjutnya, adapun cara memilih topik atau tema atau unit yang tepat untuk integratif kurikulum dalam pengembangan pembelajaran sains. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan minat peserta didik. Yang kedua, berdasarkan minat guru. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, sesuai dengan situasi tahun ini, cuaca, dan kegiatan-kegiatan khusus. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perencanaan pembelajaran sains. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan menetapkan komponen-komponen pengajaran, sehingga arah kegiatan atau tujuan, isi kegiatan atau materi, cara pencapaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi menjadi jelas dan juga sistematis. Dan yang kedua yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran sains itu sendiri. Untuk memperoleh suatu perencanaan harus mengikuti langkah-langkah pengembangan perencanaan yang semestinya. Terdapat dua tahapan utama dalam perencanaan sains. Yang pertama yaitu tahap pra-perencanaan, yaitu tahap yang ditempuh oleh seorang perencana sebelum merumuskan perencanaan sesungguhnya, dan tahap ini berada paling awal dalam proses perencanaan. Itu tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan perencanaan, merupakan tahap melakukan kegiatan nyata dalam pembuatan perencanaan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.